قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب، أو كما قال: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirah, jemaah peringatan Haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan HUT Majlis Raudatul Dzakirin yang ke-9. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak PJ Bupati, Bapak Kesra, dan seluruh pejabat-pejabat Kabupaten Indragiri Hilir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Camat, Bapak Danramil, dan Bapak Kapolri beserta jajaran, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, RT RW, hadirin wal hadirat yang tak bisa ulun sebutkan nama pian-pian barotaan, tapi tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun lawan pian-pian barotaan. Wabil khusus sama-sama kita muliakan Ayahanda Khadimul Majlis Raudatul Dzakirin Al-Mukarram wal Muhtaram, Ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Khairuddin beserta segenap panitia pelaksana peringatan Haul Akbar yang dimuliakan oleh Allah, dan yang menghormati Ibu Kepala PKK beserta jajaran beliau, dan hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah ma'a syukrillah. Segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang mulia ini bersama para ulama-ulama kita, para pejabat-pejabat kita. Alhamdulillah kita berkumpul dengan Ayahanda Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir dan bersama Bapak mantan Wakil Bupati. Dan mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita pada malam hari ini dengan ulama dan pemimpin-pemimpin kita, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan nantinya kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat, pengikut dzurriyyah beliau, dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada nikmat yang paling besar, anugerah yang paling agung di antaranya adalah yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia. La aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha. Tidak beruntung orang yang beruntung melainkan berkumpul dan berteman dengan orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut dzurriyyah beliau sampai hari kiamat, yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baik ummah.
Dan sebelum ulun mengisi acara pada malam hari ini, terlebih dulu ulun banyak-banyak ampun maaf, minta halal, minta ridha lawan pian-pian merataan. Jikalau nantinya dalam penyampaian ulun, tingkah laku ulun, kata-kata ulun ada yang kurang berkenan di hati sampean, jadi berilaan padamu. Dan tak lupa ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada pembawa acara dan sekaligus panitia pelaksana, mobil khusus kepada ayahanda Tuan Guru Kiai Khairuddin yang telah mengundang ulun. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat pian merataan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ulun malam hari ini kadawani ceramah karena ujar orang Banjar, amun ulun ceramah malah jadi pian malam ini sama malah jadi iwak bakunyo. Pak, Bu, ulun datang sini mudah-mudahan ulun dapat berkah pian-pian merataan. Kita dapat berkah merataan, amin ya rabbal. Apa itu berkah, Pak, Bu? Pak, dapat minta lila kekuatan dulu ini bisa tak kami nih. Ini kalau di Kalimantan jam 12 Pak Didi. Jadi ini dalam sejarah ulun ceramah paling landung. Betulan. Maka ada diberiakan kulit. Jam 3 menyambung. Allah ajib. Allah Akbar. Mudah lu dapat berkah pian-pian, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Oh, jadi itu sahuti hanya hoti apa tadi? Oh iya, itu kawanan. Oh, umaah. Amun orang Banjar asal di pahumaan. Bo, pian manggil amun dikiau laki pian umanya apanya hotel? Oh iya, Allahu Akbar, kada ada romantisnya lalu. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah seorang wali agung yang sangat romantis terhadap bini sidin. Pak, uling juga Pak. Allahu Akbar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah seorang suami yang sangat romantis terhadap istri-istri beliau. Bu, istri-istri. Bu, istri. Ya. Kenapa beliau romantis terhadap suami sidin? Karena beliau mencontoh kepada Habibuna Muhammad, mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada akhlak yang terpuji di alam semesta ini melainkan mengambil contoh kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Tidak ada laki-laki yang paling romantis di dunia ini melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Nabi memanggil Siti Aisyah dengan panggilan apa? Ya Humay. Apa arti ya Humairah? Kemerah-merahan. Apa yang merah? Di sini ada Ibu Petayat Muslimah Iko ya Bu? Ya, ada ya? Sama Bu Ulun Ibu juga. Ya. Kalau di sini ada Bapak Kepala Tim UI, Ulun juga Kepala Tim UI Kabupaten, tapi Ketua 3. Ya. Kalau pian lapar, Ulun lapar juga. Ya. Rasulullah memanggil Siti Aisyah dengan panggilan ya Humay, ya Humay, ya Humairah. Apa artinya? Wahai istriku Aisyah yang cantik jelita, pipinya putih kemerah-merahan. Panggilan yang romantis
Bu, kalau sempian dipanggil suami apa panggilannya? Ya. Umanya hadren. Ada yang hoki ayang. Ayang ya? Maaf Bu, jangan bangga dipanggil yang. Tanya dulu yang keberapa. Iya. Nabi tidak suka menyingkat-nyingkat. Kita sayang disingkat yang. Tanya dulu yang keberapa. Tanya dulu itu yang. Singkatan sayang apa kuyang. Iya. Jangan bangga dipanggil say. Orang sayang disingkat say. Kita ini ketujuan tingkat. Indra gili-gili disingkat inhale. Para udatul zakirin disingkat edzi. Edzi. Para dulu Muhammad Zakaria Ansari disingkat inzia. Iya. Nabi kada suka tujuan meningkat-ningkat. Kalau sayang ya panggil sayang, jangan say-say. Pian dikiau say, tanya dulu itu singkatan sayang apa syaitan. Kita manggil ngarang kawan. Nih pernah kejadian disuruh azan, suruh azan, ngarangnya Asad, kawan Asul. Bukan Asul, minta maaf lah. Kalau ke mantan bupati kan ulun mengiau Pak Uti, ya kan? Nah, ya, Pak Samsudin Uti, ya kan? Salah biasa lah. Si Asul lawan si Asad ini berbuat. Ujar si Asad, Bangsol. Meningkatkan Asul di Kiausol. Bangsol. Si Asul di Kiau Bangsol. Tahu Bangsol itu apa? Ujungol. Ujungol ini. Bangsol dia si Asad. Si Asul kan ada takut membalas bangsatnya. Bangsol, bangsatnya berbuat. Gara-gara disingkat sih. Jangan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita romantis di dalam rumah tangga. Maka Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, beliau sangat romantis terhadap istri beliau. Karena ini ibadah yang sangat luar biasa. Ujar guru ulun, guru ulun. Dan Habib Abdullah, orang nan dua laki bini Pak Bu sejam aja beromantisan itu sama pahalanya setahun puasa, setahunan malam tahajud bermalaman kada bergulingan, setahunan sanggup lah. Nih malam ini aja madam yang bijak wap 71 kali udah menguap, kalah wiritan menguap dah. Setahun sangguplah dia tahajud bu, qiyamul lail kada bergulingan, dan sangguplah puasa setahunan. Nang ada aja kada takabla lagi. Sejam dia romantis dua lagi bini itu pahalanya kena. Maka jar guru-guru ulun nang tuha-tuha tu nah. Nang kainan sudah bungkok ya kan. Nah, nang kada kawa hendak tahajud harinya hujan. Barang lawan ini berayuan. Mbak, kenapa karena ditumpang betis kayak ditumpang dah? Mbak, kamu sudah tua tuh, laku-lakunya ada berbunyi lagi. Kamu sudah tua. Senonoh hendak membunyikan dipanggil. Senonoh hidup berbunyi, kada boleh lagi mati. Udah tua ya Pak. Barang lagi betang pakak ditumpang berayuan nih. Ingat ya behari kita berpacaran. Ujung ini ingat ay digeritiki paninya tak kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai berayuan dia berbuat. Udah mana sudah tua, ujar lagi kok sini kok ya. Mentang-mentang kai pungkok, kai kada hakun kalah, ngapang pong. Mantang-mantang ininya mitik dari begini lagi dah. Enggak. Nih ujar guru lucui dulu aja. Tengah malam udah ya. Jadi jangan salahkan orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hanya pembukaan dia. Aku juga
Belum lagi manakib lagi. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dalam rumah tangga inilah lahir semua kebaikan. Rasulullah pernah berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pak, tuh rumah Nabi ganal apa halus? Halus apa ganal? Kecil apa besar? Ujian siapa? Ujian siapa? Ujian guru. Ya. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah sholat sunnah, Siti Aisyah menghamparkan kakinya. Ketika Nabi ingin sujud, Siti Aisyah melipat kaki beliau kembali. Tapi Nabi mampu mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Kenapa? Karena di rumah Nabi ada kebahagiaan. Di rumah Nabi ada berkah. Inilah yang dibawa oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bu, laki pian menulis di kaca mobil. Ada di Banjar tulisannya, kada bulit dicari, bulit disariki. Ini nampak benar supir kada wani lawan bini. Kolon ada juga melihat tadi, pas kolon jalan macam-macam tulisannya di mobil tuh macam-macam. Ya Allah, jauhkan bala, dekatkan janda. Ya Allahu Akbar. Nampak benar supir kada payung. Mencarikan janda. Allahu Akbar. Yang lebih ganas lagi Pak, ada tulisan di kaca mobil. Ya Allah, lupa nama dan wajahnya, tapi tetap ingat rasanya. Nah, ini apa? Apa maksud? Allahu Akbar. Ajib. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ajarannya dibawa oleh Sultanul Aulia yang bergelar Asy-Syaikh Muhyiddin, Syekh yang menghidupkan agamanya Allah, yang dalam manaqib beliau diterangkan beliau melihat laki-laki yang sedang kurus sakit dibangunkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau Sultanul Aulia yang punya karamah dan keistimewaan yang sangat luar biasa, yang patut kita contoh. Maka beruntung pian bisa berhadir di majlis haul seperti ini. Guru-guru kami di Banjar mengatakan, orang yang hadir di majlis haulnya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sama pahalanya menghadiri dan mengikuti mensolatkan jenazah seorang walinya Allah. Kalau seorang mampu sempat mensolatkan jenazah seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah bersama walinya yang ia ikut sholat fardu kifayah tersebut. Maka ujar Bapak PJ tadi, ada hadis yang keluar, seseorang nanti bersama orang yang ia cintai. Mudah-mudahan kita bersama Sultanul Aulia di dalam surgawi. Amin ya rabbal alamin. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau sangat mengutamakan ilmu. Beliau mampu berpisah dengan orang tua menuntut ilmu agama. Beliau dalam menuntut ilmu agama menjauhi hawa nafsu dunia. Fakaslah man khalafa hawa kanatil jannatu ma'wa. Siapa yang mampu melawan hawa nafsunya, adalah surga tempat kembalinya. Maka dalam sejarah kehidupan Sultanul Aulia yang beliau berusia kurang lebih 91 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun. Dalam perjalanan hidup beliau, kata jafa anid dunya, beliau merenggang daripada dunia. Yang dunia ini sangat menggoda kita. Biar guru kami di Banjar, ad-dunya jebak di sini. Paman tajajak, pakat tajeret. Itu bahasa di Pulau Sidin. Dunia ini adalah jebakan tipuan buat kita. Siapa yang terlena dengan dunia,
maka akan bahaya. Maka Sultanul Aulia beliau menjauh daripada dunia. Dulu pernah kejadian di Banjar, tuan gurunya seikungannya di kampung Tuha pulangan sembahyang hajat bertajak rumah. Ini tajak rumah sembahyang hajat lah. Sembahyang hajat lah. Bang maghrib. Jadi bila besokan jar tuan rumah guru besokan naik tihang yang baca doa selamat. Ayo jar guru. Dihadangi jam 6 kada datang gurunya. Jam 7 kada datang dia, didatangi, "Hai guru, kenapa pian kada hadir?" "Aku bagian di sini." Orang itu ada, kada kawa aku hadir minta maaf benar. Akhirnya balik tuan rumah, guru kada kau baca doa selamat. Jadi bagiannya siapa yang baca doa? Bingung. Kada bisa nih baca doa. Ujar tuan rumah nang membaca doa tukang di doa. Ujar tukang aku ada bisa. Pilihnya jika pada baca doa, upahan kada ujulong semingguan. Apa ada? Pesahan, nah tukang nirancak mendengar baca doa selamat, ada kota wasol. Kayak itu aja dah. Tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tawasulnya. Tukang ini jadi bisa. Diitihnya di muka. Ada sumangka, ada pais, ada pangkudak, ada pisang, ada roti humbul. Ujar tukang ila hadrati pais wa pisang wa sumangka wa pangkudak wa roti humbul al-Fatihah. Ini tukang punya akal dia, ada masuk ujar tuan rumah ibadah nang termasuk hanyar nih. Pada tebut si Abdul Qadir gini nih. Al-Fatihah, baca Fatihahnya. Lalu tukang bermamai, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tahu aku bungulun, kada bisa on. Amin jadinya. Disuruh membaca doa on. Amin. Sudah tahu aku kada hakon. Amin. Mudah ampun rumah lakas kion. Amin. Seminggu setrok ampun rumah. Sumpahnya tuan rumah. Gara-gara apa? Gurunya biarin dia, apalagi meninggal dunia. Maka bila ada guru tuntut ilmu, karena gurulah yang mengajarkan kita benci dengan dunia. Gurulah yang bisa membimbing kita. Makanya perlu kita umpat tariqah agar rohaniyah kita terjaga, agar roh kita terarahkan, bisa melupakan cinta dengan dunia. Kita sebutin masih 4, harus apa kada? Harus apa kada? Lapar apa kada? Yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Nanti mereka kata Rasulullah, cinta dengan hidup, lupa dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh. Ini kalau dibahas sampai semua ada contoh. Kita semua bakal mati. Tapi banyak orang menganggap panjang umur. Tapi kita lihat, Nabi tidak pernah meminta panjang umur. Apa doa Nabi? In kanatil hayatu khairan li, ya Allah, jikalau hidup lebih baik dengan aku, panjangkan umurku. Tapi jikalau kematian lebih baik untukku, matikan aku ya Allah. Dan bila berdua panjang umur tuh hati-hati, jangan berdua panjang umur aja. Dibuat wasahih adisadana, ya Allah, ulun minta panjang umur, minta sehat. Ini apa gunanya panjang umur tapi garing 30 tahun? Makonlah. Umurnya panjang 50 tahun garing aja. Itu ujar Habib, ya mutu wala yahya. Hidupnya kada bermutu, menghabiskan biaya. Ya kan ada kah? Nah, Allah. Nak kamu baca doa tu belajar dua lawan guru. Mun kada belajar baca doa. Ya Allah, di kampung ulun baca doa orang Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkan umur-umur kami. Ini ada Allahumma tawil umurana nang anak sekolah pesantren. Di kana ulun sakarasan ulun kita gulun anak bah yang salah bae baca doa itu Allahumma tawil a'marana bae, jangan umurana bae. Nah mana amun pian baca naka itu bae artinya ya Allah panjangkan gusi-gusi kami. Ujar nang abah pamadai nakai gusi ku bangkak
terus begitu ya. Nah, ada kisah nyata seorang ahli ibadah, bilanya hendak makan mambil lupa terus ini untung makan beribadah nguyat berdoa di masjid, ya Allah ulun minta rezeki makan 3 kali sehari tanpa berdewi. Tuntung berdoa di masjid, keluar ada orang berkelahi berdua bisa berinya kenapa orang berkelahi tahu tampar inya sakit kawan timbul bertiga berkelahi, datang polisi, tangkap polisi, masuk penjara, makan 3 kali sehari. Kira kesiakan siapa kan salah. Nah makanya berdoa itu bujur-bujur, belajar lawan guru yang ada. Makanya doa yang telah disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Masya Allah ajib. Makanya untuk ilmu itu penting. Udah 2. 3. Wa yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubur. Mereka cinta dengan bangunan-bangunan yang indah, mahligai, istana dan lain-lain daripada kenikmatan dunia, tapi mereka melupakan kubur. Sultanul Aulia mengajak kita untuk mencintai akhirat, mempersiapkan rumah kekal abadi kita. Di antara faidah haul yudzakiru, mengingatkan kita kepada kematian. Kita bakal meninggal dunia. Mengingatkan kita kepada kubur. Kita bakal masuk ke liang lahat. Awalu makanin, awal-awal tempat daripada alam barzakh. Masuk kita ke liang lahat. Apa yang kita bawa? Marabbuka, siapakah Tuhan engkau? Ini pertanyaan yang sangat kita khawatirkan. Mampukah kita menjawabnya? Maka sering-seringlah kita ziarah kubur. Idza taqat alaikumul umur fa'alaikum biziaratil kubur. Apabila kita menemukan masalah yang sulit untuk kita hadapi dan kita atasi atau kita selesaikan, maka fa'alaikum ay ilzam alaikum, lazimi atas kalian ziarah kubur. Kuburnya beralif lam. Kubur siapa? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Mereka cinta kepada harta, mereka lupa dengan hisab. Kita menginginkan banyak harta, padahal semakin banyak harta itu semakin nanti sulit kita menghadapi hisab di akhirat kelak. Lalu bagaimana harta kalau kita sudah miliki? Gunakan untuk kebaikan. Ada haulan, bantu. Ada bangun majlis ilmu, bantu, sumbang. Ada kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Jangan jadi orang yang bakhil, jangan orang yang jadi cinta dengan dunia. Karena harta yang kita sedekahkan, mereka berkata, ya Allah, mereka orang yang menyedekahkan kami telah membuat kami kekal, yang dulu kami adalah binasa. Mereka telah membanyakkan kami, yang dulu kami sedikit, dengan sedekah menjadi banyak. Itulah harta yang baik. Ni'mal mal fi yadis salih, sebaik-baik harta di tangan orang-orang yang saleh. Kemudian yang kelima, wa yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliq. Mereka cinta kepada makhluk dan mereka lupa kepada sang Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tariqah Al-Qadiriyah wal Naqsyabandiyah adalah tariqah yang membuat kita tidak mencintai dunia, tetapi kita mencintai akhirat. Tariqah yang membuat kita mencintai kematian daripada kehidupan. Tariqah yang membuat kita mencintai alam kubur dibandingkan kenikmatan dunia. Tariqah yang membuat kita mencintai akhirat. Tariqah yang membuat kita mencintai Allah. Maka orang-orang yang bisa mencintai akhirat adalah orang-orang yang beruntung. Maka dalam kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Iya kan? Kalau kami nyebut berangak, kalau siapa?
Sampai lah. Dan saking dilihatnya hafal lagi sampai memberama. Ada hafal enggak? Kenapa? Nabi tidak pernah lam yaqa alaihi dzubab. Nabi tidak pernah dihinggapi oleh berama. Kenapa? Li izalati mulkil ghair menurut Imam Syafi'i, untuk merendah sesuai dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Nanti akan datang pada umatku satu masa mereka mencintai 5 perkara dan mereka melupakan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka mencintai dunia dan mereka melupakan akhirat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sebab segala kesalahan. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak nanti orang yang memilih kehidupan dunia sedangkan akhirat jauh lebih baik dan kekal. Tapi sekarang kita berada di dunia, bagaimana dunia ini menjadi kendaraan buat akhirat kita? Banyak. Coba kita ambil contoh. Bu, pian banyak mana berisi baju lawan mau kena? Banyak bah? Baju. Pak, banyak mana yang berisi baju lawan mau kenanya tak bisa. Biar ibu. Sudah lagi Pak, banyak mana di tangan bini pian HP apa Al-Quran? Jawab. HP apa Al-Quran? Banyak HP bini kan memutih lah. Oh, lagi pian banyak memutih HP apa Al-Quran? Sama ya. Ayo Bu, kalau pian ada undangan pengantin, itu siap-siapnya kalau undangan jam 7, jam berapa pian siap-siap? Jam 6, 1 jam ya? 1 jam. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ketika mau sampai azan zuhur, pernahkah pian sudah duduk di surau menunggu datangnya azanmu? Pernah apa enggak? Pernah, tapi sedikit. Ayo. Kita kalau ada undangan dunia mempersiapkan lebih lama waktunya. Tapi ketika Allah memanggil kita, kadang-kala kita lalai. Azan yang dirindukan itu cuma satu, Bu. Azan maghrib di bulan Ramadan. Dia apa enggak? Itu dirindukan azannya. Tapi kalau dalam urusan dunia, apalagi ulun emak-emak, ulun maras emak-emak. Sedih saking hendak bungasnya macam-macam. Hendak kayak Siti Aisyah juga ya Humairah. Sini habang, sini hijau, sini kuning. Itu terlanjur pilih. Kesian ulun kadang maras pada binian tu, ya Allah Rahmanir Rahim. Hendak ulun bisa pesantren ada murid ulun. Guru aja nampak. Guru aja nampak. Ulun guru ini kiau laki ya Humairah. Ya Humairah artinya. Boleh kan guru? Boleh aja ulun. Tapi guru ya Humairah itu artinya wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Bapak guru, dia apa? Ulun hilang dulu ya. Ulun hilang ya. Biar ulun jangan ya Humairah. Bapak guru, ya Hajar Aswad. Udah undangan pengantin, ya Allah, sejam di muka ceramin. Jangan kadang melarat kaning nang haram di darat. Kadang berbeda hendak bungas disuntik hidungnya segera mancung. Untung mancung, saya tak kahijah hidungnya. Di Banjarbuai pernah kejadian ini, kisah nyata.
nang bini hendak 4 saruan malam, seruan malarap kami pakai nabing sini. Nah, nang laki datang bakadutan tasinggul di tangan, wah hilang kaning sedede, habis sedede, apa kabar? Bingung nih Mahaji kita umur sini kayak apa? Aku saruan kaning hilang sedede. Ya baiklah, dapat petunjuk, ya sudah di sini ularap keduanya hilang kaning, pas saya tuyul. Jangan ini adanya kan tanggung jawab. Kayak apa nak seruan dengan lakinya spidol papan tulisnya mangkawa dihapus kok asal saya mau andel kayak ulat bulu aben buat seruan mau kalau sudah bisa orang maulitan. Kenapa sudah asik-asik maulitan pajah lempuk orang melihat kaning Mahaji bina kandel kuningan mau jangan kaning ku baik spidol pas pajah lempuk ambil katisuk paluhan pas angin kada jalan sapui sidin sapui berapa kali menyapuin maka spidolnya kada permanen mengkapan tulis dah hilang ya Allah. Pas lampu bernyala kan ini kita kulihin kayak tuyul. Tapi Mahaji ini baik sangka nih si Acil nih ke dia melihat aku tak kulihin kaning kupong baik padahal hilang. Boleh ke rumah beda sampai rumah aja pulang lampok dibukai oleh nang laki tak kada kaning dibuka rumah. Udah nang laki Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum menyambut pusi sampur yang laki arau jutut nang bini kesian loh ya Allah. Makanya dunia ini kadang kala menipu kita. Ini emak-emak dulu aja bapak-bapak kasihan hendak pakai kerudung mau kerudung di Banjar macam-macam boleh ada kerudung pasrah tapi tak rela kayak apa kerudungnya di belakang tak tutup di muka terbuka kayak mana kerudungnya di belakang pasrah muka kada rilek. Ada kerudung namanya kerudung sakaratul maut panjang kerudungnya putar kerudung kecekik mati macam-macam siap. Lakian juga gara-gara dunia rela menggadaikan keimanan ya kan. Sultanul Aulia menjauh daripada dunia, sering beliau diberikan harta tapi beliau tidak menerima karena harta itu ada harta yang haram ya kadang-kadang orang menggali tapi haram dah aku sini menyambut. Lah kita sekarang menjadi Bapak PJ ayo ciptakan pemilihan kepala daerah yang apa tadi Pak? Aman, kondusif, harmonis, apa lagi Pak? Dan lain-lain. Ini Banjar kan lagi Banjar sama ayo di sini. Berapa lagi serangan Banjar? Ayo, jawab. Berapa? 100 murah 100. Kami 300. Ulun Bapak mantan Wakil Bupati ditawari jadi Wakil Bupati 2024 nih. Karena lo survei mana? Ditawari kayak 50M disediakan duit. Lundekon. Lunjir mana kamu naik? Bingung kita ya. Ayo. Nah kita 100.000, 200.000. Bahkan di Muara Lawang bertulisan terima serangan fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar. Bagaimana dengan keimanan kita? Sultanul Aulia menolak yang demikian nang syubhat tulak sidin, apalagi yang haram. Bahkan ada yang datang lalu nawari 700.000 satu pala. Sebutin KTP 700.000. Ayo. Allahu Akbar. Kan di pondok ulun 1.000 santrinya. Kali 700 berapa duitnya? Bisa dihitung yang tadi utang aja. Haji.
maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita sekarang diberi Allah nikmat dunia yang nikmat, Pak Bu. Lihat saudara-saudari kita, ada yang sedang dalam peperangan, ada yang sesulit apapun masalah yang kita hadapi, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesulitan, ada dua jalan kemudahan menyertainya. Semua kita punya masalah, Pak Bu. Semua kita punya bala. Apa itu bala? Kullu ma asa'al mu'min, tiap-tiap sesuatu yang membuat orang mukmin sakit, itu bala. Dari guru kami, nangaran bala itu kada nyaman, nang nyaman itu balaki. Ya kan? Dunia darul imtihan. Dunia adalah negeri ujian. Dunia adalah negeri musibah. Maka pantaslah ketika kita hidup di dunia, kadangkala perut kita lapar, kadangkala hati kita sakit, kadangkala otak kita berpikir menghadapi kesulitan yang sedang kita hadapi. Ada kecemasan, ada keraguan, ada kebimbangan, ada kesedihan, bahkan derayan air mata yang menimpa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah memberikan kita bimbingan, taufik, hidayah, inayah, agar setiap sesuatu yang kita hadapi dalam urusan dunia ini menjadi ladang amal, pahala, ibadah buat kita. Ajaban li amril mu'min, ajaib bagi perkara orang yang beriman. Apabila mereka mendapatkan kebaikan, mereka bersyukur. Itulah jalan kendaraan mereka ke surganya Allah. Mereka diberikan musibah, mereka bersabar. Itulah jalan kendaraan menuju surganya Allah buat mereka. Makanya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, fakirun, orang fakir yang sabar itu lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Tetapi orang fakir yang bersyukur itu lebih baik daripada keduanya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Kita, Pak Bu, kadangkala menunggu bahagia baru bersyukur, padahal syukurlah yang membuat kita bahagia. Kita kadangkala menunggu kaya baru bersedekah, padahal sedekahlah yang membuat kita kaya. Iya apa kada? Juga kada. Sultanul Auliya sangat pemurah, beliau kaya raya, tasbih beliau terbuat dari berlian. Sidin sugih. Tapi harta beliau dermakan kepada agamanya Allah. Ini menunjukkan beliau tidak cinta kepada dunia. Beliau senang sedekah karena apa? Mencontoh dengan Rasulullah. Karena Habibuna sallallahu alaihi wasallam la yudakhiru syai'an lidhat. Nabi tidak pernah menyimpan harta buat besok. Semua beliau sedekahkan. Pertanyaannya, sebanyak apakah sudah sedekah kita? Coba Pak ulun bertakon, Pak, biar ada duit 2 lembar, harga 50.000, lawan 5.000. Tadi kotak amal berjalan, dia membuat yang mana? Buat yang mana? Berapa? 5.000. Bu, dia membuat yang mana? 50 apa 5.000? 50 apa 5.000? 50 kiri besar dulu kotaknya. Kalau Nabi semuanya ribut, haji, kita ada mampu. Mana yutraku kulluh, la yutraku kulluh. Karena kau berataan, jangan tinggal berataan. Ini kadang-kala ada orang minta sumbangan, assalamualaikum, tumamai. Baru mulai kan menjalan kesumbangan. Kalau laluinya membuat masih untung. Mana qasamanun bisadaqah, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Kita yakin, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian nafkahkan daripada sesuatu, maka Allah akan menggantinya. Ini majelis
maulah majelis. Bantu semampu kita. Kenapa? Karena harta yang kita sedekahkan itulah yang sebenarnya milik kita. Harta yang kita simpan belum tentu kita nikmati. Apa yang kita berikan itulah yang sebenarnya milik kita nanti. Maka Allah berjanji, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Allah akan menggantinya, bukan hanya Allah bakal memberinya pahala saja, tapi Allah bakal menggantinya. Yang kita sering dengar, 1 Allah balas 10. Dulu Pak, Bu, di kecamatan dulu ada ketua MUI kecamatan, Sidin Tuan Guru Zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Imbah Sarwan membuka ke kantong, ada duit 1.000 rupiah. Bahari 1.000 rupiah tuh kawan karo puluh bilah. Orang berkurang imbah makan bisa berukuk, pada berukuk pahit kan dari orang. Pahit apa kada? Pahit yon. Sidin ini mengumpat pendapat beruku itu makruh. Kalau menurut ulun haram hukumnya beruku di mata ulama. Paham tak ya? Jangankan di mata ulama, beruku di mata piji ini boleh. Tidak ada. Iya. Empat makruh aja aku di sini. Nah, duit tadi di sini aku nuker rokok kada di sini. Maka imbah makan sarwan besokan. Sekali datang orang minta sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesumbangan guru buat sidin nang 1.000 tadi. Kalau jadi nuker rokok. Ada lawas datang orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. 10.000. Langsung Allah bilang 10.000. Kenapa kan lewat ditang pulang orang kesumbangan? Ini ketujuh Tuan Guru dinaikinya Tuan Guru pemurah. Datang pulang, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ketua moy nih. Apa jadi kesumbangan Guru? Jangan sidin 10.000 itu apa 2 bungkus. Rokok nih tangan. Di sidin tadi 1.000 langsung jadi 10.000. Berarti di sini mengkumpul ini jadi padangan jadi 100.000 buat sidin. Juhur datang jualan 100 tak. Dari ada kira 150 orang biro tuh ya. Juhur harun masam, liur masam. Sampai asar datang juga. Sembahyang maghrib sin. Liur palak sudah, parut pati, duit beda lagi. Tambah sidin. Ya Allah, di sini tadi 1.000 jadi 10.000. Ini 10.000 datang. Nah, Tuan Guru, astagfirullah, ya sidin. Aku sadar sedikit 1.000 tadi ikhlas karena Allah, ada mengharap 10.000. Ya kada? Nah, 10.000 itu mengharap 100. Astagfirullah di sini. Nah, Tuan Guru nyaman taubat. Minta ampun sih tolong Allah Ta'ala. Imbah Isa datang orang mengatok, Waalaikumsalam Guru, Waalaikumsalam. Sembahyang hajat Guru, salaman 2 lembar nang biro. Jadi 100 kan. Makanya boy yakin hadir di majlis haulan berkah menyumbang maulah sugih. Yakini jangan pulang gel. Umpat bertarikat selamat yakin. Ana inda zanni abdi bi falyazun bi ma syaa in zannahu khairan fa khairun wa in zannahu syarran fa syarrun. Aku kata Allah menurut sangka hambaku denganku. Kalau dia menyangka baik, kebaikan yang akan aku berikan. Tapi kalau dia menyangka yang ada baik, maka keburukan yang akan aku berikan. Maka pemuda ya yakin. Makanya orang-orang yang menemukan karamat Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, mereka yakin. Kan Anda, tentunya perlu yakin dan sudah mendengar. Ada seorang dari Isfihan, kampung, yang baru membeli jariyah budak perempuan kesurupan.
Sejenis kalau ini penyakit ayam, gila babi, epilepsi, kayak itu tuh. Kayak mana disuruh punya orangnya gila. Datang lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada hari Senin itu ada jin yang bernama Khanis jinnya. Khanis ini mulai jin bebinian, jin produk Indonesia, kuntilanak, sundel bolong, apa lagi? Nah, Wiwi Gumbil, apa lagi? Bebinian. Nama ulah gila. Dari Senin dikasih cerita, ada hik, bisiki telinganya, katakan pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jangan lagi mengganggu ini. Kalau mengganggu kau akan celaka. Yakinnya, bisikinya, jangan lagi. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan lagi engkau mengganggu ini jadiah kau. Menikah masih mengganggu kau akan celaka. Apa kabar? 20 tahun kada berumpat-umpat lagi. Sembuh. Karena apa? Keyakinan yang mereka miliki. Juga pun kita ada orang kesurupan. Ulun Pak Bu mulai umur 15 tahun tuh mau bagi orang kesurupan macam-macam. Ada juga orang menangis tadi pasung begini. Boleh kada ya? Boleh itu bahasa Banjar. Keluar kada? Boleh kada? Kadang ditakoni, mendak apa? Kopi kah? Ya kan? Roti kah? Rokok kah? Kopi manis kah? Kopi pahit kah? Kita oleh kita. Ekonomi kopi hanya sadar. Ada orang kesurupan. Ikan mendak apa? Nasi goreng ayam geprek. Kalian kesurupan tuh kelaparan. Lain lagi itu kisah. Karena keyakinan kita akan mendapatkan corona Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau kita yakin. Kalau kada yakin, tidak bakalan. Maka dulu ulun berisian perguruan, dia meninggal sedih. Sedih ini Pak Bu, bila ada orang garing, sedih dari banyu, kiup sedih, sigar. Ada orang garing berisian banyu putih, sigar. Tawar dingin bahasa Banjarnya sini sama lah, tawar dingin lah, nah. Lalu ulun takuni di pesantren tuh, ya dulu. Napa bacaannya jadi pian tuh bila membeli banyu olahan orang sigar orang garing, ketawa sini, di sini. 5 hari ulun membujuki di kantor pesantren itu hanya sini Ramadan, jangan ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kabul kada-kada hidup tuntong ya begini Bismillahirrahmanirrahim. Kabul kada-kada. Ini tauhid main. Siapa nama ngabulakan? Allah kolak ada banyak, ada aku di sini. Kabul kada-kada, ampih kada-kada di sini. Siapa nama ampih? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kabul kada-kada, ampih kada-kada di sini. Ada aku juga namanya ndangnya. Bujur kalau ada aku juga nang jadi di sini. Tapi ujungnya berkah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kini mau makan lawan orang nang jadi sigar dia. Adi yakin sini. Boleh kulon ke rumah. Ada orang minta banyak guru aja, minta banyak guru nah betul, ada ulun gering, pun ambil banyunya pun tunggu banyak, lalu nang ngali datang ke rumah tuan guru aja minta banyak pian, nah ini ngali benar membawa banyak kali dia, banyak apa maksud, minta banyak pian dia. Orang ambil botolnya, masuk ke kamar, berwudu ulun, beristighfar, menghadap kiblat, ulun Bismillahirrahmanirrahim. Ketawa apa ulun? Kabul, ada, ambil, ada, cuma mau ketawa. Kan lucu, kan aku juga, namanya dangnya, udah tiup aja, ulun, kino makan ulun. Besok datang pulang sama anaknya, apa kabar? Mati guru ya. Dulu miliarannya tadi pembunuh berdarah dingin, pembunuh pakai baju dingin, mati guru aja pulang. Bilang, kenapa pulang? Yang datang sini bagiakan warisan guru aja. Artinya kabul ada. Bila mati itu hampir sakit. Apa yang sakit? Anaknya hingung apa ada? Bagi warisan. Allah, yang beli dulu benar lagi bercerita. Udah mati anak kurang. Gara-gara apa? Kada yakin. Mbak, kan modal ya yakin. Orang bahar itu modal yakin. Nah,
Orang Singapura kastila berguyangan, aku berukur abahnya hadran kalimbangan. Orang dari nak itu kalimbangan abahnya hadran. Enggak, pantun nak itu yakinnya. Pilih hendak berenak terus abut-abut, bungkalang bungkiling, tempurung bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tahiling, tujuh luang dahulu. Berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah keluar. Enggak, orang dari itu yakinnya orang. Ini bahagia itu kan orang kan pemburian lain lagi. Pemburian bungkalang bungkiling tempurung bulu-bulu di sini. Jangan tahalang, jangan tahiling, tujuh luang nang berbulu. Jangan mesti ada berbulu kayak apa? Macam-macam. Udah kita malam dah. Kenapa? Nah kita ambil ini yakinnya orang Bahari, yakinnya orang Bahari. Mbak berenak pulangan, penuh susunya kadang keluar, yakin pulang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Diposot oleh nang lakina nang gunung Kamber nih kah? Diposot oleh nang laki turun nang laki keluar banyak susunya. Nang itu habari nang laki nang memusot, jangan dibawa ke Nuguro. Jangan mau katakan. Nang dijunuk pak gue. Bujur-bujur. Orang kesian guru ini udah kisahnya tapi kan percaya kada pokoknya harus percaya. Nah ini kada. Aku ya kayaknya sakit dengan hati aku yang hari ini apa dulunya semalam orang minta benuna menyusui anaknya awal kan anak turun gue segini pintai kayak biar ini cabut kada. Aku yang hari ini diitihi kada purun kada dilihati aku penasaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah kembali, makanya yakin pian bersedekah, pian ada di sini. Allah berikan keberkahan. Majlis kita hendak bangun apa yang kita mampu berikan. Bagaimana Siti Khadijah, bagaimana Sultanul Aulia. Satu sudah. Karena orang bakhil itu adalah tanda orang cinta dengan dunia. Al-bakhilu aduwwullah walau kana 'aliman. Orang bakhil musuhnya Allah walaupun dia alim. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah adalah kekasihnya Allah walaupun dia jahil. Bahkan di pintu surga tertulis ya jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin. Wahai surga, engkau dilarang dimasuki atas orang-orang yang bakhil. Orang bakhil jangankan orang lain, dirinya pun tersiksa. Dirinya sendiri tersiksa dengan kebakhilannya, apalagi orang lain. Maka seluruh wali Allah, mattakhadallahu min waliyyin bakhilin. Allah tidak akan menjadikan seorang wali yang punya sifat bakhil. Jadi orang bakhil kada bakalan jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Mattakhadallahu min waliyyin jahilin. Allah tidak akan menjadikan seseorang wali yang bersifat punya ilmu, tidak punya ilmu, jahil. Orang jahil kada bakal jadi wali. Wala in ittakhadahu la'allamah. Kalau Allah ingin menjadikan orang jahil itu sebagai orang wali, la'allamah, Allah berikan dia ilmu. Makanya Sultanul Aulia setiap hari ilmu yang beliau tuntut. Rela berpisah dengan orang tua. Maka beruntung ketika kita punya majlis taklim. Beruntung kalau kita masih punya guru. Sering kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang seorang guru kita yang mulia. Kayaknya ada status pajah pulang lampu aja. Pertanyaannya, ketika lampu menyala, kita di mana? Ya apakah ada? Ketika guru ada, kita belajar apakah ada? Maka satu keuntungan
keuntungan kalau di majlis, ada di kampung, di benua itu ada majlis ilmu, itu adalah rawdah min riyadil jannah. Sayangi ulama-ulama kita, cintai guru-guru kita. Kalau ada guru mengali halal min qad qala wa fiyan maradan wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.